Rekaman kamera dashboard yang baru dirilis menunjukkan momen sebuah roket langsung menghantam jalan raya rute 4 yang berada di dekat kota pesisir Asdod pada Selasa 1 November 2023. Mobil itu mulanya tampak melaju dengan kecepatan normal. Kemudian tak lama sebuah rudal datang menghampirinya dan menghancurkan kendaraan itu hingga berkeping-keping. Ledakan dahsyat itu membuat api berkobar begitu besar. Tidak jelas apakah sirene peringatan roket berbunyi pada saat itu, karena biasanya hanya diaktifkan ketika proyektil menuju ke daerah berpenduduk. Para medis mengatakan 3 orang terluka ringan akibat pecahan kaca dalam insiden tersebut. Meski begitu, serangan ini menunjukkan ancaman serius bagi Israel. Terlebih Israel baru saja kehilangan 16 pasukan tentara akibat serangan Hamas di dekat kota Gaza. Mereka semakin murka dengan Hamas dan bersumpah akan membalas serangan tersebut hingga perang berakhir. Sementara itu, pasukan Zionis Israel sendiri sudah membunuh lebih dari 8.805 warga Palestina sejak serangan udara pada 7 Oktober 2023. Dalam serangan terbaru yang diluncurkan Israel di Jabalia menyebabkan 195 orang tewas dan 120 orang hilang. Korban yang dinyatakan hilang diduga berada di bawah reruntuhan bangunan. Sebelum tewas, para tentara Zionis ini sempat berfoto bersama. Dalam unggahan foto yang beredar di akun X, 10 diantaranya berfoto sambil memegang senjata lengkap dengan pelindung diri. Kemudian tak berselang lama, 16 tentara yang menerobos masuk jalur Gaza dengan tank baja itu dikabarkan tewas. Kabar duka ini membuat komandan pasukan Zionis murka. Mereka menyebut kematian 16 pasukannya itu sebuah harga yang mahal yang harus dibayar oleh Hamas. Mereka pun bersumpah tak akan memberi ampun hingga perang berakhir. IDF sendiri mengatakan bahwa di bawah komandonya banyak serangan rudal Hamas yang telah dilakukan terhadap warga sipil Israel dan tentara IDF. Salah satu rudal tersebut menewaskan 11 tentara di pengangkut personil lapis baja Namer di Gaza pada hari Selasa. 2 tentara Israel lainnya tewas ketika RPG ditembakkan ke gedung tempat mereka berada. 2 tentara lainnya juga tewas ketika tank mereka menabrak alat peledak pada hari Selasa. Dan seorang lainnya tewas akibat tembakan mortir di perbatasan pada hari Rabu. Sehingga jumlah korban tewas pihak militer Zionis sejak Selasa pagi menjadi 16 orang. Video yang dirilis pada Rabu 1 November 2023 menunjukkan perlawanan pasukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza. Mereka tampak bersemangat menggempur tentara Israel di sebelah timur Al-Zaitun. Diketahui senjata yang dimiliki pasukan pejuang Hamas itu tak main-main. Mereka menggunakan sebuah RPG anti-tank Al-Yasom yang terbukti ampuh melawan tank baja Israel. Serangan yang mereka luncurkan bisa menyasar lawan dengan akurat. Di arah yang sama, para pejuang Al-Qassam juga menghancurkan 4 kendaraan militer Israel menggunakan peluru anti-tank Yasin 105 sekaligus menghadapi pasukan infanteri di sebuah gedung di Beit Hanon. Mereka juga berhasil mengebom menara kontrol dan komunikasi pusat di situs Abu Taibek sebelah timur pusat Gaza. Serangan itu membuat banyak pasukan Zionis menjadi korban jiwa dan membakar kendaraan mereka hingga tak berbentuk. Kejadian ini membuat pasukan Israel jadi ketar-ketir. Seorang pakar urusan militer Yossi Yehoshua menilai kekuatan persenjataan yang dilakukan Hamas dan pejuang Palestina menimbulkan kerugian yang besar bagi IOF, termasuk penembak jitu dan penggunaan IED. Serangan yang diluncurkan Al-Qassam pada Rabu 1 November itu setidaknya berhasil menghancurkan menara kontrol dan komunikasi pusat di situs Abu Taibek dan menewaskan setidaknya 9 tentara Zionis dari Brigade Givati. Al-Qassam juga mengungkap bahwa para pejuangnya menangkap pasukan infanteri Israel di sebelah barat penyeberangan Erez di jalur Gaza Utara dari belakang garis musuh. Di waktu yang sama, mereka juga menghancurkan 4 kendaraan militer Israel menggunakan peluru anti-tank Yasin 105. Serangan itu sekaligus menghadapi pasukan infanteri di sebuah gedung di Beit Hanon. Dengan serangan ini, jumlah tentara Israel yang terbunuh sejak 7 Oktober meningkat menjadi 326 orang.
Jumlah tentara Israel yang terbunuh pada serangan terakhir kemarin telah bertambah menjadi 16 tentara per hari ini, Kamis 2 November 2023. Peristiwa ini menjadi pukulan yang berat bagi petinggi Israel. Mereka mengecam keras tindakan penggunaan senjata anti-tank yang digunakan pejuang Palestina melawan pasukannya. Tampaknya invasi darat yang dilakukan Israel di jalur Gaza ini mengalami kemunduran. Mereka semakin kewalahan menghadapi senjata yang dimiliki pejuang Al-Qassam. Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Dalam video tersebut menunjukkan polisi Israel menggerebek lingkungan Yahudi di Yerusalem yang diduduki untuk menurunkan bendera Palestina. Polisi Israel tampak memperlakukan mereka dengan sangat kasar. Orang-orang Yahudi itu pun melawan permintaan polisi Israel, hingga akhirnya mereka dipukul, ditinju dan dihajar hingga babak belur. Bahkan ada pula yang dipaksa masuk ke dalam ruangan gelap. Sebagaimana diketahui, dalam serangan terakhir Israel di Jabalia Gaza menewaskan 195 orang dan 120 lainnya terluka. Kemudian Israel juga dikabarkan meluncurkan serangan baru yang menargetkan sekolah UNRWA di Camp Al-Shati di Gaza, di mana lokasi tersebut digunakan sebagai tempat berlindung ribuan pengungsi di Gaza. Serangan itu terjadi setelah 5 warga Palestina tewas dalam serangan sebelumnya yang menargetkan wilayah sekitar sekolah tersebut. Akibatnya beberapa negara memutuskan hubungan dengan Israel sebagai protes atas pemboman dan pembunuhan warga sipil di Gaza, seperti Yordania yang turut menarik duta besarnya untuk Israel. Dalam video yang beredar, tampak terowongan itu panjang mengular dan begitu gelap. Namun ada beberapa juga lampu yang digunakan sebagai penerangan. Dalam terowongan itu, pejuang perlawanan Al-Qassam terlihat muncul dari terowongan yang dipersenjatai dengan Al-Yasin 105. Mereka juga menyiapkan sebuah RPG anti-tank tandem yang terbukti sangat efektif melawan tank canggih dan kendaraan tempur infanteri milik pendudukan Israel. Para pejuang terlihat secara akurat menembaki pasukan Israel yang menyerang, membakar kendaraan mereka dan menimbulkan banyak korban jiwa di IOF. Selain itu, Brigade Al-Qassam juga berhasil mengebom menara kontrol dan komunikasi pusat pada hari Rabu 1 November 2023. Al-Qassam juga mengungkap bahwa para pejuangnya menangkap pasukan infanteri Israel di sebelah barat penyeberangan Erez di jalur Gaza Utara dari belakang garis musuh. Serangan itu berhasil menewaskan setidaknya 3 tentara secara langsung. Di arah yang sama, para pejuang Al-Qassam juga menghancurkan 4 kendaraan militer Israel menggunakan peluru anti-tank Yasin 105 sekaligus menghadapi pasukan infanteri di sebuah gedung di Beit Hanon. Gambar semangka ini pertama kali digencarkan oleh organisasi Jewish Voice for Peace di Instagram. Mereka mengkoordinasikan protes besar-besaran yang menyerukan gencatan senjata ketika kekerasan di Gaza meningkat.
Mereka membagikan gambar semangka sebagai bentuk ajakan untuk menghadiri protes melawan tindakan Israel yang kemudian viral di media sosial. Penggunaan buah semangka ini menjadi simbol protes warga Palestina rupanya yang sudah ada sejak 1960. Kala itu terjadi perang antara Israel dan negara-negara tetangga seperti Mesir, Suriah, dan Yordania. Kemudian pemerintah Israel juga melarang pengibaran bendera Palestina di dalam perbatasannya untuk membatasi nasionalisme Palestina dan Arab. Di masa itulah irisan semangka dengan buahnya yang berwarna merah cerah, kulitnya yang berwarna hijau putih, dan bintik-bintik bijinya yang berwarna hitam menjadi pengganti bendera Palestina. Buah ini juga tersedia untuk digunakan dalam demonstrasi menentang pendudukan Israel di tepi barat dan Gaza, di mana para pengunjuk rasa membawa irisan semangka sebagai pengganti bendera. Sebagaimana diketahui, serangan yang dilakukan Israel di jalur Gaza mendapat kecaman dari berbagai negara di penjuru dunia. Mereka mengutuk serangan Israel yang menewaskan sebanyak-banyaknya 8.000 lebih warga sipil di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Beberapa hari setelah pembantaian tanggal 7 Oktober di Israel Selatan, Hizbullah mulai melancarkan serangan terhadap Israel Utara dari seberang perbatasan Lebanon dengan menggunakan roket, mortir, dan rudal. Kelompok ini mengklaim telah melakukan lebih dari 105 serangan. Namun hal tersebut tak membuat nyali Israel menciut. Pasukan pertahanan Israel atau IDF justru semakin menggila di tepi barat Gaza. Mereka bukannya menyerang pasukan militer Hamas, malah menyasar warga sipil yang tak bersalah. Seperti yang baru-baru ini terjadi, mereka tampak menggerebek rumah seorang warga Palestina di tepi barat. Dalam video yang beredar, pria itu tampak keluar dari rumah dengan tangan terikat. Pria itu kemudian berjalan sambil ditodong senjata. Seperti diketahui, hingga sejauh ini Israel terus menggempur wilayah kota Gaza. Terbaru, mereka menyerang halaman sekolah UNRWA yang merupakan tempat pengungsian warga Palestina. Serangan itu diluncurkan dengan menggunakan senjata terlarang fosfor putih. Belum diketahui bagaimana dampaknya terhadap warga di wilayah tersebut. Dalam video tersebut, asap terlihat mengepul dari bom yang dijatuhkan di halaman sekolah badan tersebut. Beberapa orang tampak membawa wadah berisi air untuk memadamkan bom. Sebagaimana diketahui, UNRWA sendiri merupakan tempat berlindung untuk para warga Palestina akibat serangan udara Israel. Israel telah menargetkan sekolah-sekolah serta rumah sakit, rumah-rumah, dan rumah ibadah yang mengklaim bahwa sasaran militer ada di sana atau di dekatnya. Serangan ini semakin memperjelas tindakan Israel melakukan pelanggaran karena tak mengikuti aturan main perang. Apalagi mereka menggunakan fosfor putih sebagai serangan yang mematikan. Asap fosfor putih itu jika terhirup dapat menyebabkan cedera paru-paru mendadak dan bisa mati lemas. Selain itu, fosfor putih juga dapat menyebabkan luka bakar tingkat 2 dan 3 pada kulit dan mudah terbakar jika terkena oksigen. Jika digunakan sebagai bom, tidak hanya menimbulkan efek ledakan saja, tetapi juga menimbulkan kebakaran.